صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Al-ayat. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rangkaian acara kita dari tadi sejak maghrib, ba'da maghrib sampai sekarang, acara intinya makan-makan, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Pak Ustadz, jangan lama-lama katanya. 2 jam cukup katanya. Allah. Karena memang kalau acara Maulid, acara Isra Mi'raj atau ngumpul-ngumpul itu acara intinya itu terakhir Pak ya, nanti. Ya kan? Ya, itu berkahnya ya. Berkahnya itu makan. Insya Allah semuanya nanti dapat keberkahan. Amin. Karena ini Bapak Ibu kita berniat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berniat mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari Bapak Ibu kita simak bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cintanya kepada kita. Bagaimana bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya. Mari tolong disimak, pasang hatinya, rasakan Pak Bu ya. Tolong dirasakan bagaimana cintanya Nabi kepada kita umatnya. Jadi ada sebuah hadis Bapak Ibu, riwayat Imam Ibnu Hibban. Siapa? Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta sesuatu kepada
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak Bu mintanya? Aisyah minta kepada Nabi, minta apa? Kata beliau, ya Rasulullah, ud'u li, wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Bu, Aisyah istrinya minta didoain oleh suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar permintaan itu Bapak Ibu, Rasulullah kemudian spontanitas mengangkat kedua tangannya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Perhatikan doanya, harus hafal nih, harus hafal ya Bapak Ibu ya. Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Amin. Ulangi. Ayo ulangi Pak Bu. Doa Nabi kepada istri beliau Aisyah tadi gimana? Ayo ulangi. Gimana nih? Imam Syafi'i itu Pak Bu kalau dengar sekali langsung hafal. Ya kita sama sih ya. Sekali dengar langsung langsung hilang ya. Ya Allah. Kebanyakan makan singkong nih kita ya. Baik. Apa Bu Pak arti doa Nabi tadi? Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa Aisyah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dan dosa yang dia lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Coba ulangi terjemahnya. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dan dosa yang dia lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi berdoa seperti itu Bapak Ibu perhatikan, tiba-tiba Aisyah saking bungahnya, saking senengnya, bahagianya sampai beliau menangis dan terjatuh di pangkuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang Bu didoain Nabi seperti itu, karena itu doa Nabi mustajab nggak? Sudah pasti mustajab. Isi doanya itu otomatis nanti masuk surga karena dosanya diampuni. Semua dosa Pak Bu diampuni. Ketika Aisyah tadi ngelendot ya, tertidur atau terjatuh di pangkuannya Rasulullah, Nabi Pak Bu nyelutuk. Nabi bilang kepada Aisyah, ayasuruki du'ai, apakah kamu senang dengan doaku yang tadi? Apakah doaku tadi itu membuat hatimu bahagia sekali? Kata Aisyah apa? Gimana gak bahagia Nabi? Engkau yang berdoa sudah pasti mustajab. Isi doanya tentang penghapusan dosa. Artinya aku termasuk min ahlil jannah. Berarti kamu senang dengan doaku? Kata Nabi. Kata Aisyah, iya Nabi, senang sekali saya. Sampai saya terjatuh di pangkuanmu. Maka jamaah sekalian perhatikan di akhir hadis riwayat Imam Ibnu Hibban ini dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, innaha la du'ai li ummati inda kulli sholatin. Allahu Akbar. Wahai Aisyah, demi Allah, doa yang tadi saya ucapkan untukmu
Itu sama persis doa yang aku ucapkan untuk umatku setiap kali aku sholat. Ya Allah, Bapak Ibu, shollu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi kita itu Bapak Ibu tiap kali sholat, bayangin Pak Bu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum sholat tahajudnya Nabi yang rokaatnya banyak sekali, sholat witir, sholat duha. Tiap kali sholat gak lupa Nabi Pak Bu doain Anda mirip seperti doa untuk Aisyah tadi. Ya Allah, kita didoain Nabi agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kurang apa Pak cintanya Nabi kepada kita? Allah. Maka kita sebagai umatnya jangan lupa kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo kita sholawat bareng-bareng sejenak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi itu cinta sekali dengan kita. Ya, cinta sekali dengan kita umatnya. Satu lagi Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu Bapak Ibu pernah suatu kali itu mendapatkan sebuah keistimewaan yang luar biasa gara-gara tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, bahwa ada sahabat namanya Utsbah bin Farqad. Siapa? Utsbah, pakai ta, Utsbah, bukan Uqbah ya. Utsbah bin Farqad. Ya. Beliau ini Bu, istrinya ada 4. Nah, ada berapa Bu? Ibu-ibu nggak berani bilang 4. Istrinya ada 4. Sahabat Utsbah bin Farqad istrinya ada 4. Setiap malam Bapak Ibu, istrinya ini kalau dapat giliran selalu menggunakan minyak wangi yang paling wangi di Madinah waktu itu. Kenapa? Karena takut kalah dengan wanginya suaminya yang bernama Utsbah bin Farqad. Jadi istrinya ini suatu hari beli minyak gitu Pak ya, minyak wangi ya. Di pasar mana? Tanah Abang ya? Enggak ya, belum ada Tanah Abang ya. Pokoknya beli minyak wangi yang paling wangi se-Madinah. Udah dipakai itu. Tapi pada suatu malam ketika mereka sedang berada bersama suami ya, tentu bergilir ya, gantian ya, tiap malam ya, enggak langsung 4 aku ya, enggak boleh. Istrinya ini tiba-tiba bertanya kepada Utsbah bin Farqad, "Wahai suamiku, saya mendengar bahwa engkau ini tiap malam ketika bersama kami kok wanginya itu lebih wangi daripada wangi minyak wangi yang kami pakai. Padahal engkau yang nggak pernah beli minyak wangi Pak. Ini Pak, Utsbah bin Farqad tuh nggak pernah beli minyak wangi. Kok bisa aneh ya? Mandi juga mungkin ya jarang ya. Ya. Tapi kok bisa wangi mengalahkan wanginya parfum yang dipakai oleh istri-istrinya?"
Nah, di sini Pak Bu, perhatikan. Kata Utbah bin Farqad, wahai istri-istriku, akhadani asyara ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhadani asyara. Apa itu asyara? Dulu saya pada saat Nabi masih hidup pernah kena penyakit gatal-gatal di sekujur tubuh saya sampai gatal berdarah kalau digaru-garu. Asyara, akhadani asyara. Penyakit gatal di seluruh tubuh. Mungkin kalau di Jawa mirip biduran. Ya, tahu biduran? Yang kalau minum air kelapa langsung sembuh itu ya. Ya, mungkin mirip kayak gitu lah. Tapi ini lebih parah. Gatalnya seluruh tubuh sampai kadang-kadang berdarah gitu. Fasyakautu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku karena nggak kuat ya dengan gatalnya itu mengganggu ibadahku, aku ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utbah bin Farqad ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kuceritakan hal tersebut kepada Nabi. Waktu itu tiba-tiba Nabi bilang kepadaku, buka bajumu wahai Utbah. Buka bajumu, bukan celana lah ya, Bu ya. Buka baju. Setelah aku membuka baju, tafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Tiba-tiba Nabi meludah, Pak Bu. Nabi meludah di tangannya, ya, meludah. Lalu ludah itu diusapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sekujur tubuhku. Seluruh tubuhku diusap oleh tangannya Nabi dengan ludahnya. Seketika itu tiba-tiba seluruh gatal yang ada di tubuhku itu hilang. Langsung sembuh Bapak Ibu. Bahkan setelah itu tubuhku menjadi wangi gara-gara ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi itu tidak sama seperti ludah jenengan Bapak Ibu. Ya. Nabi itu punya nama At-Thayyib. Nama Nabi dan juga itu sifat Nabi. At-Thayyib itu maknanya wangi. Memang Nabi wangi, makanya ludahnya Nabi wangi. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba minta tetangganya Bang Thayyib. Namanya Thayyib. Ya. Pak Thayyib minta ludahnya dong, kan Anda namanya Thayyib, wangi. Jangan. Itu nama doang, tapi bukan sifat bagi dia. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama At-Thayyib itu juga sifat Nabi. Ahlan wa sahlan guru, masyaallah. Tafadhal. Ya, silakan. Wanita Ustaz. Ya. Jadi ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat wangi sekali. Maka para ulama kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar. Apa itu basyarun lakal basyar? Nabi itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih kuat? Tinggal 3 jam lagi nih. Nah, itu tadi sudah dapat poin bahwa Nabi kita itu basyarun la al-basyar. Mau cerita lagi, satu lagi? Ya. Ini hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Apa riwayatnya? Suatu hari Anas bin Malik, tahu Anas bin Malik Pak Bu? Siapa? Pokoknya sahabat Nabi ya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang kalau Nabi kemana-mana itu dia suka ngintili gitu loh. Apa ngintili itu? Ngikutin. Nah, Nabi kemana saja dia ngikutin. Nabi ibadah apa saja dia tahu. Itu Anas bin Malik. Periwayat kunut subuh itu Pak Anas bin Malik Pak. Kita kalau sholat subuh kunutan itu pengakuan dari Anas yang kalau tiap hari Nabi kemana-mana dia selalu ikut, nggak lepas dari Nabi. Anas bin Malik itu
pernah mengaku Nabi itu selalu kunutan tiap subuh sampai meninggal dunia. Itu Anas sebenarnya. Nah, balik lagi. Anas bin Malik ini pas di rumahnya Bapak Ibu, tiba-tiba Nabi datang bertamu siang-siang. Nabi datang mungkin ya menjelang mau sholat zuhur lah, jam-jam 10 jam 11 Nabi bertamu di rumahnya siapa? Anas bin Malik. Karena ini mau sholat zuhur, Nabi itu punya kebiasaan qala indana. Apa itu qala? Apa artinya qala? Berkata? Salah. Qala yakilu qailulah. Apa? Pernah Nabi itu tidur siang hari. Ini menjadi sunnah Nabi, kalau siang itu tidur, tapi jangan kebablasan. Ya, namanya qailulah, tidur sejenak Pak. Ya kira-kira sebelum zuhur lah, jam-jam 10 jam 11. Ya. Nabi minta izin tidur di tempatnya Anas bin Malik. Perhatikan Pak, namanya tidur siang-siang, ya toh? Oh, panas sekali. Nabi berkeringatan Pak. Keringatnya bercurang. Ibunya Anas bin Malik yang ada di rumah, siapa namanya? Ummu Sulaim. Dia ngambil botol Pak. Untuk apa? Keringatnya Rasulullah itu ditadahi Bu Pak, yang menetes dari tangannya atau dari kakinya Rasulullah atau dari dahinya itu ketika netes ditadahi Pak. Ya, diwadahi dengan botol. Ya mungkin dapat segini kali ya. Ya enggak, kebanyakan. Pas enak-enak nadai keringatnya Rasulullah, tiba-tiba fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba terbangun, Pak. Bangun. Kaget karena di depannya ada Ummu Sulaim. Kata Nabi, "Mada tasnain ya Ummu Sulaim? Mada tasnain?" Kamu lagi ngapain Ummu Sulaim? Kok megang botol, ngapain kamu? Maka dijawab Pak, kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza araquka." Ini adalah keringatmu wahai Rasulullah. Sengaja aku taruh di dalam botol karena akan aku jadikan sebagai minyak wangiku sehari-hari. Karena keringatmu itu lebih wangi daripada parfum yang ada di Madinah ini. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ludahnya wangi, keringatnya juga wangi. Kalau kita basin basin apa ya? Baunya naudzubillah min dzalik kalau kita. Karena kita ini basarun, memang manusia. Kalau Nabi itu basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita merayakan Maulid Nabi itu semestinya semakin tambah rindu kita kepada Nabi, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Bu, nanti di akhirat itu siapa kalau bukan Nabi yang nolong kita? Ya benar. Siapa lagi yang nolong kita kalau bukan Nabi? Gak ada. Nabi itu sampai bela-belain kita Pak Bu. Pernah dikatakan oleh para ulama dalam sebuah hadis, seluruh Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diberi fasilitas doa yang kalau langsung diucapkan itu cespleng, mustajab doanya. Seluruh Nabi dikasih apa? Fasilitas kalau berdoa langsung diijabah oleh Allah, langsung seketika itu juga. Nah ternyata Bapak Ibu, seluruh Nabi itu sudah memakainya. Fasilitas doa itu sudah dipakai di dunia. Nabi Adam, Nabi Idris, semuanya Pak. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi nggak mau pakai Pak. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi engkau tidak menggunakan fasilitas doa yang mustajab itu? Apa jawab Rasulullah? Saya sengaja menyimpan fasilitas itu untuk nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar
aku persembahkan untuk seluruh umatku. Aku akan berdoa kepada Allah, minta syafaat untuk seluruh umat-umatku. Allah, Pak. Nabi nggak mau berdoa di dunia, Pak. Karena kalau berdoa di dunia nanti syafaatnya sedikit buat kita. Tapi kalau di akhirat itu menyeluruh nanti syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lagi-lagi harus banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan nantinya di Yaumil Qiyamah. Semoga orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak cucu keturunan kita semuanya nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Sudah 3 jam alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup ya Pak ya, Bu ya. Enggak usah lama-lama ya. Yang penting sudah dapat sedikit keistimewaan dari Nabi. Ini kalau dilanjut bisa sampai subuh. Cuma saya nggak hafal hadisnya kan. Ya, sengaja 3 hadis saja sudah lumayan kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak yang Bapak Ibu ya di rumah, biar anak-anak kita itu kenal Nabi, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimahumullah, ucapan selamat datang kepada Bapak Haji Rusdi. Bapak Haji sudah lama dan ketemu berkebesaran. Ya, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi 3 ya. Ya. Pernah ngopi di ruangan nih mas saya. Pernah ngopi di ruangan jadi tahu. Bapak rahimahullah, sebelum saya tutup dengan doa, alhamdulillah kita kedatangan saudara kita Bapak Haji Rusdi dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu dengan sehormat saya berikan kesempatan untuk